Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, secara khusus hari yang Tuhan anugerahkan untuk kami jalani. Kiranya Tuhan menuntun hidup kami sepanjang hari ini di jalan kebenaran-Mu. Karena itu Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu. Kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Masih seputar topik kemerdekaan, dibersihkan, berarti dimerdekakan dari semua kotoran-kotoran yang bisa mengotori hidup kita setelah kita ditebus, disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dalam ayat ini diungkapkan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, karena sekarang kita memiliki janji-janji itu. Janji yang mana? Janji-janji itulah yang menjadi alasan untuk kita hidup bersih. Hidup terus menjaga hidup kita bersih secara jasmani dan rohani. Dengan kata lain, hidup suci seperti yang Tuhan inginkan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Artinya secara utuh. Karena tidak mungkin suci secara rohani tetapi secara jasmani tidak. Karena apa yang kita perbuat dengan jasmani akan berpengaruh kepada yang rohani. Dan apa yang kotor secara rohani akan keluar dalam perbuatan-perbuatan kita. Janji-janji manakah yang dimaksud? Karena ini ada dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1, berarti ada pada bagian ayat sebelumnya. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ini janji Tuhan kepada umat tebusannya. Tuhan mau menjadi Allah mereka. Tuhan akan hidup di tengah-tengah mereka. Sekalipun masih hidup di dalam dunia ini yang terasa begitu sibuknya dengan berbagai kegiatan, dan kita juga tidak bisa melihat kehadiran Tuhan secara pandangan mata. Tetapi Tuhan memastikan bahwa Tuhan akan hidup bersama-sama dengan mereka, yaitu umat-umat tebusannya, yaitu orang-orang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup di tengah-tengah mereka. Ini luar biasa. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci, tapi mau hidup di tengah-tengah manusia yang berdosa. Apakah Allah akan hidup dengan manusia yang berdosa dalam keberdosaan manusia? Tidak. Allah menebus mereka, Allah menyucikan mereka. Yaitu Allah telah menyucikan kita, menebus kita setelah kita datang kepadanya mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita memohon ampun atas segala dosa-dosanya. Allah menepati janjinya. Hidup bersama dengan kita, ada bersama dengan kita. Karena itu segala apa yang terjadi dalam hidup kita, Allah ada. Ini janji yang Tuhan berikan. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ditegaskan, Tuhan mau terus hidup bersama
di dalam kehidupan orang-orang yang dia sebut anakku laki-laki, anakku perempuan. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Laki-laki, perempuan, tua, muda. Nah, karena itu, untuk kita bisa mengalami hidup bersama dengan Tuhan, maka ada pesan Tuhan. Keluarlah dari mereka. Artinya, dari cara hidup yang mereka, cara hidup dunia yang bisa mengotori hidup kita. Karena itu dalam ayat yang tadi kita baca, 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Karena apa? Kita sekarang memiliki janji-janji itu. Janjinya, Tuhan hidup di tengah-tengah kita, Tuhan hidup bersama dengan kita, Tuhan menjadikan kita anak-anaknya laki-laki, anak-anaknya perempuan. Tuhan beserta kita, karena Dia adalah Sang Immanuel. Karena itu, untuk kita bisa mengalami indahnya hidup bersama Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita dalam keseharian hidup kita, memelihara hidup kita, dikatakan di sini, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Ini bukan berarti kita yang menyucikan. Sebelumnya kita kotor, dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Dengan darahnya yang kudus yang dalam pengorbanan di kayu salib, Ia membasuh hati kita, Ia mengampuni kita. Semua kekotoran kita dibersihkan oleh darah Yesus. Semua dosa-dosa kita ditebus oleh darah Yesus. Nah, setelah kita bersih, setelah kita suci, disucikan oleh Tuhan, Tuhan mau supaya hidup kita terus dalam keadaan bersih dan suci ini. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Baik dalam perbuatan yang dilihat orang maupun yang tidak dilihat orang. Dengan cara hidup seperti inilah kita akan bisa merasakan Tuhan hadir dalam hidup kita. Bukankah Tuhan pernah berkata dalam Yesaya, bukan telinga Tuhan yang kurang tajam, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, tetapi ada yang menghalangi antara Allah dan umatnya, yaitu dosa-dosa umatnya. Pantasan saja firman Tuhan ini mengatakan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, supaya kita bisa mengalami indahnya Tuhan dalam hidup kita. Hidup ini begitu berat, tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tetapi kalau kita tidak bisa merasakan hadirnya Tuhan karena dosa-dosa kita, kita semakin hari semakin tertutup oleh kegelapan, sehingga kita tidak bisa merasakan hadirnya Tuhan. Karena itu, renungkan dan mari kita lakukan. Mari kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani dengan cara hidup mentaati firman Tuhan. Karena kalau kita tetap di dalam firman-Nya, kita mengalami kemerdekaan. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita jalani hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kau menemukan kami berlumuran dosa, hitam pekat, tapi Engkau membasuh kami dengan darah-Mu. Kau menyucikan hati kami menjadi putih seperti bulu domba, menjadi putih seperti salju, yang sebelumnya kami kelam, kotor. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Kau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan Kau mau hidup bersama dengan kami, menyertai kami, bahkan di dalam kami. Kami mau menjaga dan memelihara hidup kami yang sudah Tuhan bersihkan. Dengan hidup bersih,
secara jasmani dan rohani. Kiranya Tuhan menolong kami dengan Roh-Nya yang kudus dan firman-Nya setiap saat untuk kami dapat hidup bersih, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tuntunan-Mu. Biar kami mengalami Tuhan, dan kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Mari kita bersama-sama menjaga langkah hidup kita untuk tetap bersih di hadapan Tuhan. Terus berkemenangan, Tuhan memberkati.